Selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan light novel Teen Sister Raken Desita volume 7 part 3. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. Fran dan Jisoo melanjutkan eksperimennya dengan rencana terakhir. Jisoo menyarankan sihir angin untuk menghempas semua kapal. Namun Fran menolak karena punya rencana lain dan ingin mencobanya. Fran meminta Jisoo untuk menggunakan Transmogrifi agar Jisoo berubah menjadi besar dan lebih panjang. Dengan itu Fran melesat dari atas dan menggunakan Quick Draw yang memiliki tekanan pedang raksasa. Para bajak laut yang melihat pemandangan ini mereka tidak percaya. Pedang raksasa mencoba menebas mereka dari atas langit. Wujud Jisoo saja sudah cukup untuk membuat para bajak laut lupa dengan arah pulang. Semua kapal sudah dihancurkan beserta isinya akibat tebasan pedang raksasa. Dengan semua ini bagi Jisoo hanyalah sihir Palutor yang terbaik untuk menghancurkan kapal. Setelah itu Fran kembali ke kapal Algebia. Jerome matanya bersinar-sinar saat Fran kembali. Dia sangat senang semua selamat tanpa adanya korban di pihaknya. Semuanya menyambut Fran dengan tepukan yang meriah. Mereka semua tidak peduli dengan nyawa para bajak laut karena di dunia ini hanyalah membunuh atau dibunuh. Sedangkan Mordred hanya bisa melongo saat melihat Fran memamerkan kekuatan yang berlebihan, dan semua yang dilihatnya itu adalah hal gila. Bagi Mordred, level rank Fran itu penipuan karena kekuatannya jauh lebih kuat dari rank A. Suasana kembali tenang, perjalanan dilanjutkan. Fran pun berpamit dan kembali ke kamarnya. Namun sebelum sampai di kamarnya, Fran lihat yang tiga sosok, dua laki-laki satu perempuan. Dia Riddick, Miguel, dan Arya. Dengan gagah berani mereka berlutut di hadapan Fran. Mereka bertiga membenturkan dahinya lebih keras, dan itu adalah tanda dengan sungguh-sungguh menunggu jawaban. Namun bagi Fran ini akan lucu jika mereka menjadi murid. Terlebih lagi Fran seorang petualang dan tidak mungkin membawa mereka dalam perjalanan. Dan itu sudah jelas mereka hanya akan menjadi hambatan. Namun bagi Jisoo tidak masalah menerima mereka sebagai murid asal selama masih di dalam kapal. Dan memberitahu mereka dengan apa yang Jisoo katakan. Dengan senang hati mereka tidak keberatan, walaupun Fran belum pernah mengajar atau menjadi seorang guru. Mereka sangat senang dan langsung memanggil Fran sebagai guru. Mendengar itu, Fran menatap tajam kepada mereka karena panggilan guru tidak cocok untuknya. Tapi yang sebenarnya di dalam hati, Fran sangat senang bahkan mengulangi kalimat "aku adalah guru" berulang kali. Kemudian tanpa basa-basi Fran langsung memulai latihan. Pertama berlatih teknik bayangan. Dengan itu trio murid bersiap dan langsung menyerang dengan senjatanya masing-masing. Namun Fran sangat menjengkelkan dia menggunakan batu berkarat yang diambil dari kantong dimensi untuk menghadapi muridnya. Malah menjelang keesokan harinya, latihan dimulai dengan pertempuran satu lawan satu. Mendengar itu trio murid langsung bertengkar karena dari mereka tidak ada yang berani menjadi yang pertama untuk maju. Melihat itu Fran sangat jengkel dan langsung menunjuk Miguel sebagai lawan pertama. Fran berkata, "Majulah Miguel, tapi jangan kau sampai mati." Miguel melangkah maju dengan keputusasaan, lalu menepaskan pedangnya dengan kuat. Namun Fran melihat serangan itu sangat mudah untuk dihindari dan diblokir karena pukulannya terlalu panjang. Fran meminta Miguel untuk menggunakan serangan yang lebih pendek dan perbaiki pergerakan kakimu. Latihan berjalan selama 10 menit sebelum Miguel pingsan karena kelelahan, dan kedua murid lainnya mengalami dilema yang sama. Belum sempat serangannya mengenai gurunya, mereka terjatuh kehabisan tenaga. Keesokan harinya, saat hendak melanjutkan latihan, bel alarm berbunyi. Mereka semua berlari ke atas dek. Di kejauhan terlihat 12 kapal bajak laut yang memiliki simbol yang sama dengan bajak laut yang pantai sebelumnya. Fran berbagi teleskop dengan Jerome yang menemukan hal aneh. Fran juga penasaran dengan hal aneh yang Jerome ketemukan, melainkan pernah melihat kapal tersebut yang tak lain milik Miriam teman lama Fran dari kerajaan Sidoran. Tapi kenapa kapal itu membentangkan bendera bajak laut? Singkat cerita, Fran menjelaskan semuanya tentang dirinya, membantu Miriam dan kakaknya Jeremy yang mengkudeta Raja Suarez. Saat kapal mendekat, Fran terkejut karena melihat Suarez di dalam kapal tersebut yang seharusnya dipenjara.
Tapi tidak ada pilihan lain selain bertempur. Jerome berkata sebelum penyerangan dimulai. Baginya naga laut adalah ancaman Monster B. Mendekati saja itu sudah sangat berbahaya. Dan jika kita hanya menenggelamkan kapal, naga laut akan marah jika tanpa pengemudi. Dengan kata lain, kita harus melenyapkan kapal sekaligus naga laut, dan itu adalah tindakan yang paling aman. Mendengar itu, Mozart kehabisan kata-kata dan ketakutan karena dirinya masih rank C, sedangkan naga laut sendiri ancaman rank B. Ran meminta Mozart untuk menggunakan mantra petir yang ia gunakan di turnamen Ulumut. Dan jika itu gagal, aku akan membantu dengan Kana Kamui yang dijiwai Black Thunderbolt. Mozart menghela napas dengan menyedihkan, yang pada akhirnya harus bergantung kepada Ran lagi. Pada saat itu juga, Ran yang polos berubah pikiran dan berkata, mungkin jika kita membunuh naga itu, apa tidak apa-apa negara kalian berperang melawan kerajaan Cidoran. Mendengar itu, Jerome dan Motret benar-benar tertawa dengan kepolosan Ran. Jerome memberitahu, kerajaan Cidoran tidak akan melindungi bajak laut. Dengan itu pun diputuskan untuk mengincar naga laut terlebih dahulu untuk membuat kepanikan di pihak bajak laut. Dengan cara itu mereka akan berpencar melarikan diri, walaupun itu gagal setidaknya menghambat pergerakan mereka. Semua sudah diputuskan, Ran dan Urushi terbang menuju naga laut. Para bajak laut menatap ke atas dan melihat benda terbang yang tidak dikenal mendekati mereka. Melihat itu, para bajak laut menyiapkan panah untuk melancarkan serangan. Dengan Ran dan Urushi terus berlari mengganggu naga laut, hingga kepalanya muncul keluar dari dalam air laut. Rentetan bola meriam dan anak panah terus menyerang Urushi. Namun tidak ada satupun serangan mereka yang mengenainya. Urushi terus mengganggu naga laut hingga membuatnya marah dan menatap Urushi dengan tajam. Kemudian Ran menarik Shisho dan menambah teknik berat badan kepada Shisho, lalu melemparnya dengan telekinesis catapult dengan kecepatan tinggi. Ledakan terjadi saat Shisho mendarat tepat di wajah naga laut. Namun sangat mengejutkan, naga laut mampu menggunakan pertahanan ganda yang mampu menghapus telekinesis catapult dengan ombak air. Memang serangan Shisho gagal, tapi berhasil menggores sisik naga laut yang sangat keras. Serangan selanjutnya Ran menggunakan serangan petir, Lightning Blast. Sebuah petir muncul dari Shisho dan melilit kepala naga laut. Namun sayang, serangan kedua juga gagal, bahkan tidak menimbulkan kerusakan sama sekali. Pada saat itu juga naga laut mencoba menyerang Shisho dengan cara menggigitnya yang sehingga membuat Shisho kembali ke sisi Ran. Shisho menggerutu, anjir, serangan kita gagal semua. Sedangkan naga laut mulai menciptakan bola air yang berjumlah 30 yang dipenuhi mana pekat, lalu menembakkannya ke arah Ran dan Urushi. Namun kecepatan Urushi mampu menghindari tembakan bola air dengan cukup mudah. Urushi terus berlari memutari naga laut hingga Ran melihat pemandangan kapal bajak laut memasuk mana kepada naga laut. Bagi Shisho tidak salah lagi kapal itu menyimpan manatits raksasa. Dengan itu kita dalam masalah. Jika kita menghancurkan kapal, naga akan lepas. Tapi kita tidak bisa mengalahkan naga laut tanpa menghancurkan kapal itu. Ran bertanya, bagaimana jika kita menghancurkan kapal terlebih dahulu, lalu dengan cepat kita bunuh naga itu? Tapi masalahnya bagaimana jika naga laut langsung menyelam, dan itu akan sulit membuat kita untuk mengalahkannya. Tapi Shisho, apakah naga itu punya perasaan balas dendam? Shisho menjawab, aku tidak tahu, sepertinya dia sangat cerdas seperti Urushi dan pintar merasakan kebencian. Kesempatan terbaik adalah menaiki kapal mereka dan bantai para bajak laut satu persatu, lalu hancurkan pusat manatits. Rencana dijalankan dengan mengincar kapal kecil terlebih dahulu. Dengan itu teriakan rasa sakit bajak laut terdengar saat Ran menghancurkan kapal kecil satu persatu dengan tebasan pedang raksasanya. Setelah itu Ran pergi ke kapal yang tersisa untuk mencari informasi tentang cara mengendalikan naga laut. Ran mendarat di ledak kapal dan langsung mengeluarkan aura niat membunuh. Namun Ran tidak mendapat informasi di kapal pertama. Ran melompat ke kapal lainnya dan melihat seorang pria dengan tombak besar dan seorang penyihir. Tanpa ampun Ran menyerang dengan brutal. Darah mengalir, kapal terbakar dan banyak potongan tubuh. Dengan itu hampir setengah kru bajak laut terbunuh. Ran melanjutkan mencari informasi, namun mereka sangat setia dan lebih memilih ajab dari Ran. Dengan sekali tabas 20 orang tewas dan hanya menyisakan pria bertombak yang sangat ketakutan saat Ran menatapnya. Dengan beberapa penyisaan Ran mendapat informasi tentang siapa kapten mereka yang sekaligus pengendali naga laut. Dia Suarez, orang yang pernah Ran ajar di kerajaan Cidoran. Tak lama kemudian terdengar suara ledakan naga laut yang menyerang. Dengan itu Ran kembali ke kapal Algebia. Adegan berpindah di kerajaan Cidoran, yang dimana Meliam dan Carla membicarakan adik tirinya, dia bernama Marley.
Awalnya Marley melarikan diri dari kerajaan Sidoran karena tidak betah dengan situasi dirinya yang menjadi buronan. Adegan kembali di mana Van meminta maaf kepada Jerome karena telah gagal. Kemudian Van memberitahu Mode tentang pertahanan naga laut yang sangat kuat karena dilindungi sihir dan skill. Kita harus masuk ke kapal itu dan menemukan siapapun pengendali naga itu dan menghancurkan Manatee. Mendengar itu Mode mengangguk setuju. Ya, walaupun ada sedikit suasana pasrah, mereka bertekad untuk melakukannya. Dengan itu Van akan mengirim para petualang dengan gerbang dimensi. Namun mereka meragukan peran besar atau tidak menggunakan gerbang dimensi karena gerbang dimensi adalah sihir yang sangat langka. Van pun membuktikannya dengan membuka gerbang dimensi, lalu memasukkan tangannya dan mengambil topi Jerome yang berada di belakangnya. Melihat itu, tiga murid itu Van terpukau dan dipenuhi bintang-bintang saat melihat gurunya menggunakan sihir tingkat tinggi. Namun saat hendak mengirim mereka, kapal lain muncul dari arah selatan yang bergerak dengan sangat cepat. Kepanikan terjadi kepada petualang pemula dan mereka bertanya-tanya apa itu kapal bajak laut lain. Jerome melihat itu adalah kapal naga laut kerajaan Sidoran yang berada di bawah bendera kuning dan tidak ada bendera bajak laut di sana. Semua kru pasrah karena dikepung naga laut. Namun ada pemandangan yang membuat mereka tidak percaya. Naga laut menyelam bersama kapalnya. Dan ini baru pertama kali bagi mereka melihat kapal selam. Pada akhirnya suasana lega memenuhi kapal Algebia saat kapal selam berbelok arah dan menjauh dari kapal Algebia. Untuk berjaga-jaga Van kembali menaiki Urusi dan terbang. Saat mendekati kapal, Van tampak mengenali kapal itu yang sama persis dengan milik Miriam. Van tidak merasakan permusuhan, dengan itu Van meminta Urusi untuk turun di kapal yang berbendera kuning. Saat hampir sampai, Van melihat Beck melambaikan tangan. Mereka semua berlari menghampiri Van dan menanyakan kabar masing-masing. Suasana ceria bertemu teman lama. Kemudian Beck menceritakan alasan mereka di sini. Jadi mereka mengejar mantan Raja Suarez yang mencuri kapal setelah melarikan diri dari dalam penjara dengan bantuan pendukungnya. Dan kita lanjut di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.